Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Adi Sanjaya SPD, Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bima, BGP Nusa Tenggara Barat. Saya mengajar di sebuah sekolah di ujung timur Pulau Sumbawa, yaitu di SMA Negeri 1 Sape, Kabupaten Bima, NTB. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi terkait hasil belajar murid kelas 10 di SMA Negeri 1 Sape pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks negosiasi. Bapak Ibu guru hebat, latar belakang masalah mengapa praktik baik ini penting untuk dilakukan. Di mana sebelum proses pembelajaran, saya melakukan diagnostik awal, yaitu memetakan dan mengidentifikasi permasalahan belajar murid. Kemudian menemukan peserta didik yang mengalami kendala dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah yang pertama, pembelajaran tidak bervariasi. Yang kedua, sebagian murid kemampuan bertanya sudah muncul, tetapi belum menggambarkan tingkat berpikir kritis. Yang ketiga, murid belum mampu menganalisis dan mengonstruksi teks negosiasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, model dan metode belajar tidak sesuai dengan kondisi murid. Berdasarkan permasalahan tersebut, praktik baik perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menggunakan model dan media yang tepat, sehingga pembelajaran inovatif dapat tercapai dengan baik. Bapak Ibu guru hebat, berdasarkan hasil pengamatan, kajian literatur, dan wawancara dengan rekan guru di sekolah, pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Project Based Learning dengan bantuan media audiovisual dan kajian ini memiliki beberapa tantangan. Adapun tantangan dalam praktik baik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan persiapan lebih untuk menyiapkan alat, masalah, konsep, media, dan persiapan lainnya. Yang kedua, membuat peserta didik yang pasif agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan beberapa persiapan yang matang sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan memberi arahan kepada siswa untuk mempersiapkan diri melalui WhatsApp group sebelum pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan menganalisis dan mengonstruksi teks negosiasi dilakukan secara berkelompok agar lebih menghemat waktu dan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam praktik baik ini, saya menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dengan bantuan media kajon atau kartu judul dan orientasi negosiasi dan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengonstruksi teks negosiasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar. Peserta didik membuat pertanyaan yang faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotesis berkaitan dengan mengonstruksi teks negosiasi yang ditonton melalui media audiovisual. Yang kedua, mendesain perencanaan produk. Peserta didik mengambil kajon lewat pengundian spin game yang ditampilkan oleh pendidik pada PowerPoint. Peserta didik berdiskusi dengan kelompok untuk memecahkan masalah yang ada di kajon. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk merancang kerangka teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Peserta didik menyimak dengan seksama penjelasan dari guru tentang alokasi waktu penyusunan teks negosiasi dan harus disepakati bersama. Peserta didik menyusun kerangka struktur teks negosiasi dengan memperhatikan batas waktu yang telah disepakati tadi. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi berdasarkan kerangka yang telah dibuat
Dan saya menilai kerjasama atau gotong royong peserta didik dalam pekerjaan kelompok mereka. Yang kelima, menguji hasil. Peserta didik membuat laporan produk atau karya teks negosiasi ke dalam kertas karton yang disediakan guru untuk dipaparkan kepada kelompok lain. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk saling melihat dan mengomentari hasil teks negosiasi yang disusun oleh kelompok lain. Yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Peserta didik bertanya tentang materi atau hal-hal yang belum dipahami dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik menyimpulkan poin-poin penting seluruh kegiatan pembelajaran bersama pendidik. Bapak, Ibu guru hebat, berdasarkan hasil pelaksanaan praktik baik ini, dampak dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik lebih mudah memahami materi melalui media audiovisual dalam mengonstruksi teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengonstruksi teks negosiasi melalui media kajon yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik aktif bertanya dan berani mengomentari hasil pekerjaan temannya. Yang keempat, metode belajar sesuai dengan karakter peserta didik. Yang kelima, media pembelajaran yang digunakan pendidik tepat. Yang terakhir, menurut peserta didik, pembelajaran yang dilakukan lebih menyenangkan dibandingkan pembelajaran yang menggunakan model, metode, dan media yang monoton. Dengan model, metode, dan media yang digunakan, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka turut berpartisipasi aktif dan mereka menikmati kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Bapak, Ibu guru hebat, setelah melewati praktik baik ini, kemampuan peserta didik memahami materi pembelajaran lebih tinggi daripada kemampuan pemahaman dengan menggunakan metode dan media yang monoton. Selain itu, pada proses praktik tersebut, memacu kerjasama siswa melalui belajar kelompok yang anggotanya beragam untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang sedang dipelajari. Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran inovatif dapat tercipta jika model dan media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik tentunya. Bapak Ibu guru hebat, mari kita wujudkan pembelajaran berkualitas melalui implementasi kurikulum merdeka dengan berbagi karya dan praktik baik. Sekian dari saya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.